Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita awali pertemuan kita ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh barakah ini insyaallah, di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kita menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang dijadikan faham tentang agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita pada sore hari ini sebagai satu ketaatan ibadah yang dicatat dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena kita saat ini berada di bulan Rajab, masih di bulan Rajab, yaitu tanggal 19 Rajab di tahun 1443 Hijriah. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, dan juga secara rinci disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Amalan ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau ada yang melakukan maksiat, dosa di bulan-bulan tersebut, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan itu. Makanya Allah mewanti-wanti kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di bulan-bulan itu, yaitu dengan melakukan maksiat, karena dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab ini sebagai bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan saat kita menanam, saat kita nandur. Nandur apa? Semangka, melon, amalan. Kemudian setelah bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu saat kita menanam, bulan Rajab adalah saat kita gurung-gurung panen. Betul, merawat, memupuk. Kemudian baru di bulan Ramadan adalah bulan saat kita panen. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hendaknya kita sudah mulai di bulan Rajab ini. Bacaan Qur'annya ditingkatkan, ya, sholat malamnya, agar nanti menjadi sesuatu yang ringan dan mudah kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan panjang umur, sehat, sampai kita nanti bisa masuk di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Seneng ya bulan Ramadan? Alhamdulillah. Itu tandanya orang beriman itu senang kita memasuki bulan Ramadan. Kenapa kok senang di bulan Ramadan? Pahala, alhamdulillah. Duduk sangune ya. Oh, sangune banyak, alhamdulillah, enggak apa-apa. Berarti itu masih begitu, enggak apa-apa ya. Yang penting senang ketika memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai susah ya. Baik, sore hari ini kita lanjutkan membaca kitab Kutufun Minasyama'il Muhammadiyah. Ini kita kemarin sudah menjelaskan tentang pakaian laki-laki, di mana pakaian laki-laki ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kita tidak boleh memakai pakaian yang menjadi ciri khas pakaian orang-orang kafir, menjadi ciri khas dalam ibadah mereka. Yang kedua, hendaknya pakaian itu bukan pakaian yang
syuhrah, sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain yang dimana pakaian itu tidak biasa dipakai oleh masyarakat. Misal di sebuah daerah kita misalnya itu tidak ada yang mengenal yang namanya gamis atau jubah yang panjang itu. Nah, ketika kita pulang, ketika kita pakai pakaian itu akan menarik perhatian. Oh, lanang-lanang gawe daster. Nah, gitu kan ya. Maka yang baik adalah kita memakai pakaian yang tidak mengundang perhatian selagi tidak melanggar aturan syar'i. Termasuk juga yang ketiga adalah celana kita, sarung kita itu hendaknya tidak sampai melebihi mata kaki bagi laki-laki. Baik, sekarang libasul mar'atil muslimah, tentang pakaian wanita muslimah. Sekarang pakaian wanita. Qala al-muallif hafizahullahu taala, qala Allah taala, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ini firman Allah taala yang perintah ini secara khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil oleh Allah satu kali pun dengan sebutan namanya. Tidak pernah. Kecuali ketika menjelaskan tentang nasab beliau. Tidak pernah Allah menyebut langsung namanya. Tapi Allah menyebut dengan kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Maka di sini Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukminin. Mereka wanita-wanita yang mukmin. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka, para istri, kepada anak-anak perempuan, kepada seluruh wanita mukmin? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan ke atas mereka dari jilbab-jilbab mereka. Artinya mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri, anak-anak perempuan, wanita mukmin, supaya mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Artinya tidak boleh terlihat aurat mereka. Aurat wanita itu mana sampai mana? Ini pendapat yang pertama, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu disuruh nutupi, disuruh menutupi. Tujuannya apa? Dzalika adna ayyurafna, itu lebih bisa menjadikan mereka dikenali. Berarti ciri wanita mukmin, mukminah adalah mereka menutupi aurat mereka. Yang membedakan dengan wanita yang bukan mukminah.
Makanya beda. Wanita mukminah itu kalau di jalan itu mereka menutupi aurat mereka. Sementara wanita yang kafirah, yang kafir, maka mereka tidak memakai itu sehingga bisa dibedakan. Itu tujuannya. Ya, cuma sekarang ini sulit. Kadang ngakunya mukminah, muslimah, tapi tidak menutup aurat, sehingga tidak ada bedanya antara wanita muslimah dengan yang non muslimah. Padahal tujuannya untuk membedakan itu. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu. Wanita yang menutup aurat dengan benar, memakai baju penutup aurat dengan benar, maka mereka akan dikenali dan juga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada enggak wanita itu yang kalau jalan di jalanan di mana itu diganggu sama orang? Ada enggak? Pasti ada, bahkan banyak. Kenapa kok diganggu? Sweet. Nah, biasa begitu ya. Diganggu oleh para lelaki. Kenapa? Karena pakaiannya tidak menutup aurat. Atau berusaha menutup aurat tapi masih menampakkan sesuatu yang diharamkan. Dia pakai kerudung tapi ternyata pakaiannya meletet jari ini. Meletet. Bahasa apa itu? Meletet. Bahasa Jawa ya, monosalam. Masih menampakkan lekuk-lekuk tubuh mereka, hanya sekedar menutupi, menempel. Maka yang seperti itu berarti belum memenuhi fungsi dari perintah menutup aurat itu. Tujuannya supaya tidak diganggu. Maka dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan, di sini disebutkan anna libasal mar'ati, bahwasanya pakaian wanita itu yajibu an yakuna aridhon, wajib pakaian itu lebar. Tidak boleh tadi bahasa wonosalamnya meletet. Itu pakaian adiknya dipakai, ya kan? Nggak sedeng ya? Pakaian yang ukuran meteran kainnya kurang, tetap aja dipakai. Ya. Yang pakai seperti itu kan biasanya ingin diperhatikan oleh pria, oleh laki-laki, ya kan? Supaya digoda. Jadi tujuannya memang supaya menarik perhatian laki-laki atau pria. Ya. Lebar pakaiannya. Tawilan, tawil artinya apa? Tawil, panjang. Yughati al-qadamain, menutup kedua kakinya. Banyak kadang-kadang ditambahi juga dengan kaos kaki. Bi aksir rijal, beda dengan yang pakaian laki-laki kemarin kita jelaskan. Alladzina amarahumur rasul, yang mereka diperintah oleh Rasul an yuqsiru as-siyaba ila nisfis saq wa la yazidu anil ka'bain, agar laki-laki itu memakai sarung atau celana yang tidak sampai melebihi mata kaki. Kalau perempuan malah di bawahnya mata kaki. Jangan dibalik, yang perempuan di atas mata kaki, bahkan di atas dengkul. Waduh. Yang laki-laki malah ngelembreh kabeh.
Ini namanya kulawe. Kulawe ya. Oh kuwale. Terbalik. Maksudnya yang laki-laki yang seperti itu di atasnya, yang perempuan di bawahnya. Wa fi asrina in akasal amruna. Dijelaskan pula oleh penulis kitab ini, ternyata di zaman kita terbalik. Fa asbahar rijalu yutiluna siyabahum asfalal ka'bain wa yata'arraduna litukhulin nar wa asbahan nisa'u yuksiruna ila rukbah aw ma fauqaha. Zaman sekarang ini serba terbalik, yang laki-laki ngelembreh kabeh, yang perempuan serba terbuka, serba di atas. Sehingga hal seperti ini pernah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kepada para wanita bahwa wanisaun kasiyatun, ada wanita-wanita yang kasiat. Apa artinya kasiyatun? Yang berpakaian. Ariyatun tapi telanjang. Kok bisa berpakaian tapi telanjang? Ini maksudnya apa? Ya tadi itu, menurut bahasa orang Wonosalam, melepet, meletet. Ya itu. Maka yang sudah meletet-meletet itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena yang memakai pakaian seperti itu, walaupun dia kelihatan pakai baju, tapi hakikatnya telanjang, kayak tidak pakai baju. Mumilatun mailatun, nek melaku melenggak-melenggok. Ya, nek melaku apa? Melenggak-melenggok. Bener ya bahasa Wonosalamnya, melenggak-melenggok. Sudah pakaiannya ketat, melakukan melenggak-melenggok. Ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Kepala mereka itu seperti ponok-ponok onta yang bergoyang. Tahu ponok onta? Onta itu kan ada yang punya ponok ya, ponok satu ataupun ponok dua. Itu kalau jalan itu goyang-goyang. Nah, yang perempuan tadi itu ya sudah pakaiannya ketat, melenggak-melenggok, kepalanya goyang-goyang. Gimana prakteknya ini, Mas? Ya seperti itu. Kata Nabi apa? La yadkhulnal jannah. Wanita-wanita seperti itu tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak pula mendapatkan baunya surga. Mencium baunya surga, wanita seperti itu tidak bisa. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya surga itu sudah bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang sangat jauh sudah bisa dicium baunya surga itu. Maknanya apa? Wal makna annal mar'ata allati takshifu saqaha, bahwa seorang wanita yang menyingkap misalnya betisnya, au syai'an min jismiha, atau sesuatu dari tubuhnya, wa tatamayalu fi masyatiha, dan lenggak-lenggok ketika berjalan, wa ra'suha murtafi'un bi sya'riha, kemudian kepalanya ini muncul menonjol dengan rambutnya. Nah, kadang-kadang ada yang pakai jilbab rambutnya ketok menonjol gitu nggih. Wah, kadang-kadang menonjol ketok mau dimunculkan. Ini kalau teman saya ngarani jilbab pentol korek. Ka'annahu sanamu jamalin, seperti punuknya onta. La tadkhulul jannah hatta talqa jazaaha. Wanita ini tidak bisa masuk surga. Apakah mbak bisa masuk surga selamanya? Tidak, sebelum dia mendapatkan balasan karena dosanya itu. Karena dia hakikatnya masih mukmin. Wanita itu masih mukmin tapi amalannya
Iya, tidak sesuai dengan tuntunan sebagai seorang mukminah, sehingga perlu dihukum dulu. Dihukumnya di mana? Di neraka, tidak mendapatkan bau surga dalam waktu tertentu. Kalau sudah habis masa hukumannya, maka dimasukkan ke dalam surga. Nanti orang-orang mukmin juga begitu. Iya, ketika mereka melakukan dosa, dihukum dulu. Dihukum dulu tergantung berat dosanya itu. Kadang ada yang dihukum, misalnya katakanlah 2 hari. 2 hari itu sama dengan berapa tahun? 2000 tahun. Alhamdulillah dihukum 2 hari. Ternyata 2000 tahun seperti lamanya kita di dunia. Apalagi kalau misalnya muncul hukumannya 1 tahun di sana. Waduh. Iya. Makanya kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Termasuk juga dengan menjauhi amalan-amalan yang bisa menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Khusus perempuan tadi dalam hal pakaian. Karena wanita itu kan tabiatnya ingin diperhatikan. Kan begitu toh? Lagune lak ngono sih? Iya. Wanita itu ingin diperhatikan. Sehingga akan melakukan sesuatu supaya diperhatikan. Walaupun bertentangan dengan syariat. Nah, yang bertanggung jawab siapa ini? Kalau sampai ada terjadi wanita-wanita yang modelnya seperti itu, yang tanggung jawab siapa? Betul. Yang bertanggung jawab adalah pertama bapaknya. Ya, bapaknya. Kenapa ketika anaknya itu minta baju dipilihkan? Jangan minta baju pokoknya yang penting ngetren, ya gitu ya. Tadi itu meletet tadi itu ya. Bahasa baru nih, saya dapat bahasa baru. Ini tanggung jawab orang tuanya yang mempunyai uang untuk membelikan baju anak-anaknya. Itu kalau dosa yang nanggung juga orang tua itu, karena memberikan fasilitas, termasuk ibunya, istrinya ini. Wal akh, saudara laki-lakinya, dan setiap orang yang memiliki tanggung jawab terhadap wanita. Kenapa? Karena kita ini kan semuanya pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bagi para wanita, terutama adik-adik yang sudah balik, ya, itu hendaknya senantiasa menjaga bagaimana berpakaian yang syar'i. Insya Allah wanita yang baik itu mendapatkan laki-laki yang baik. Kira-kira kalau laki-laki itu diberi permen misalnya, ada 2 permen, satunya terbungkus rapi, yang satunya sudah bukaan, kira-kira milih yang mana? Yang terbungkus. Kenapa? Masih bersih, jangan keliru. Wah, enak yang sudah bukaan tinggal makan, ya salah itu. Bisa jadi banyak kumannya, ya kan? Banyak virusnya, banyak bakterinya ya, banyak bakterinya. Karena sudah terbuka. Ya kalau terbuka baru 1-2 menit, kalau lama karu-karuan. Hah? Ya nggak enak kan? Logikanya seperti itu. Nah, bagi perempuan hendaknya senantiasa menjaga auratnya ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Kalau sesama wanita atau dengan laki-laki yang mahram, maka boleh menampakkan wajah, rambut,
dan telapak tangannya, telapak kakinya. Ya. Apalagi sudah suami istri. Nah, kita lanjut aja, nggak usah bahas itu. Sekarang bab selanjutnya itu nanti kelas khusus 18 tahun ya ke atas. Selanjutnya lubsudz zahabi wal khatam, hukum memakai emas dan cincin. Yang pertama, An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha khataman, beliau memakai sebuah cincin, min fiddatin, dari perak, wa naqasha fihi wa nuqisha fihi Muhammadur Rasulullah, diukir di atas cincin itu tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, cincin inilah, jadi Nabi itu punya cincin. Cincinnya terbuat dari perak. Enggak boleh, nanti ada larangan yang enggak boleh dari emas, laki-laki ya. Dari perak, dan ada tulisannya di atasnya itu Muhammad Rasulullah. Gunanya apa? Nabi membuat cincin itu untuk mengetok, menyetempel surat-surat beliau. Kenapa? Karena ada usulan dari Salman Al-Farisi bahwa para pembesar orang-orang Persia dan yang lainnya itu ketika mendapatkan surat, kalau nggak ada stempelnya dianggap surat palsu, dianggap surat kaleng bahasa sekarang ya, dianggap tidak resmi. Maka itu di stempel pakai Muhammad Rasulullah, itu ali-alinya begitu cincin beliau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an khatamid dhahab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin yang terbuat dari emas. Berarti kalau dari perak boleh. Kalau selain perak berarti malah lebih boleh. Misalnya dari apa? Dari kayu, dari kayu, dari besi. Nah, akik, tahu akik? Batu akik itu terbuat dari apa? Batu kan? Terus kemudian ada tempatnya itu ya. Namanya apa itu? Bannya itu ya. Untuk naruh itu loh. Nah, itu kalau dari perak atau dari besi, dari kuningan boleh. Cuma nanti ada yang hukumnya makruh, menempatkan cincin itu di jari yang mana. Ojo limo dikei akik kabeh. Puasanya akik limo. Hati 10 itu ya. Tangannya akik tok. Enak ini kalau buat apa namanya? Tinju ya. Lentu kabeh. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahabin fi yadi rajulin. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah cincin yang ada di tangan seorang laki-laki terbuat dari emas cincinnya ini. Jadi ada seorang laki-laki, zamannya Nabi juga ada. Di sini ada nggak yang pakai cincin ini? Laki-laki ini nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa? Oh, karena nggak punya uang. Kan murah, dari perak itu murah. Oh, gatel. Oh ya, alergi. Ada seorang laki-laki yang memakai cincin terbuat dari emas, dan Nabi tahu, lihat itu. Fanaza'ahu wa tarahahu. Nabi kemudian ngambil cincin itu dan melemparnya. Padahal ini terbuat dari emas. Kira-kira nek
ada orang yang membuang cincin terbuat dari emas di hadapan sampean lapo. Oh, ditemu ya. Kalau sampean sendiri misalnya nggak tahu hukumnya, suatu ketika diberitahu oleh orang bahwa tidak boleh memakai cincin yang terbuat dari emas, apa yang sampean lakukan? Membuang atau mengedol, menjual? Oh, dikasihkan istri. Nah, kalau belum punya istri, ya, ini ceritanya. Laki-laki ini cincinnya diambil Nabi dan dibuang. Wa qala ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayatrahu fi yadihi. Maukah kalian sengaja memasangkan cincin terbuat dari api dan tidak membuang dari tangannya? Artinya orang laki-laki yang memakai cincin dari emas itu sama dengan memakai cincin dari api. Lalu setelah tahu seperti itu, ada orang laki-laki yang temannya ngomong begini. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi nasihati tadi itu, ada temannya yang ngomong begini. Khud khotamaka. Jukuen maneh. Cincinmu, ambil lagi cincinmu. Intafi bihi. Kamu jual kek, kamu berikan siapa, kamu ambil manfaatnya. Apa jawab laki-laki itu kira-kira? Naam. Jawabannya adalah la. Tidak, wallahi, demi Allah. La akhuduhu abadan wa qad tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan ngambil lagi karena sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Para sahabat itu kalau sudah seperti itu benar-benar luar biasa tekadnya, manutnya kepada Nabi. Padahal kan ya, boleh saja itu dimanfaatkan. Tapi karena sudah dibuang oleh Nabi, maka sahabat tersebut sudah tidak mau mengambilnya lagi. Ya. Sama dengan ketika Allah mengharamkan khamr, ya kan? Ketika para sahabat masih nyimpen khamr di gentong-gentong mereka, di tempat-tempat penyimpanan mereka, ketika turun khamr 100%, maka mereka pun langsung mengatakan intahaina, intahaina, kami berhenti. Mereka keluarkan gentong-gentong mereka yang berisi air, mereka tumpahkan di jalan-jalan Madinah. Sudah nggak nunggu lagi, nunggu dulu ini Rasulullah, masih banyak ini simpanan saya di dalam nih, eman, ini mau saya buat pesta dulu, nanti ndak mebuk lagi. Tidak begitu, langsung berhenti. Langsung apa? Berhenti. Tidak menunggu waktu. Hadis berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hubungannya dengan Nabi apa ini? Ali bin Abi Thalib ini. Apanya Nabi Ali bin Abi Thalib ini? Mas, siapa jenenge iki? Lali aku. Taufik. 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 Ya. Taufik Hidayat apa Hidayat Taufik? Taufiqur Rahman. Nah, Ali bin Abi Thalib itu siapanya Nabi? Menantunya Nabi. Terus apanya lagi? Oh ya sahabat, apa lagi? Ali bin Abi Thalib, berarti Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Paman, berarti anak pamannya. Nabi itu punya paman namanya Abu Thalib, punya anak namanya Ali. Sampean punya Pak D atau Pak Lik, terus punya anak Pak Lik sampean itu, berarti apa namanya? Misanan. Ya. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang aku
Apa yang dilarang oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? An albasa khatami fi hadhihi, supaya saya tidak memakai cincin di jari ini. Jari mana? Au fillati taliha wa asyara ilal wusta wallati taliha. Nabi melarang aku memakai cincin yang supaya tidak saya pakai di jari tengah dan jari telunjuk. Jadi tidak boleh pakai cincin jari tengah dan jari telunjuk. Hukumnya apa? Hukumnya ini makruh. Hukumnya makruh. Di dalam riwayat yang lain, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khatam fis sababah wal wusta. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai cincin yang dikenakan di jari telunjuk dan jari tengah. Maka para ulama kemudian menyimpulkan pokoknya di dua jari ini. Yang sunnah ada di jari mana? Manis atau jari kelingking. Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri, tangan kanan juga boleh ya, tangan kanan juga boleh. Yang penting tadi itu makruh memakai pada jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian hadis yang kelima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas hariran wala dhahaban. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memakai sutra, wala dhahaban, dan jangan pula memakai emas. Bagi laki-laki ini ya, tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra murni. Tahu pakaian sutra? Tahu? Tahu ya? Pernah pakai? Ya. Yang 100% sutra murni tidak boleh. Adapun yang campuran, misalnya 3-4 jari takarannya kata para ulama, itu masih boleh. Atau ketika dia memakai baju selain sutra akhirnya gatelen, dia alergi pakai baju kain-kain biasa. Tapi kalau pakai baju yang terbuat dari sutra tidak alergi lagi, maka boleh. Sama dengan pernah terjadi salah seorang sahabat itu perang, itu hidungnya terpotong. Kemudian ditambal dengan perak, ternyata busuk. Akhirnya ditambal dengan emas. Maka seperti itu boleh. Kenapa? Karena ada hajat darurat. Gigi misalnya gigi. Kalau dari bahan lain tidak bisa, satu-satunya bahan dari emas sementara dia butuhkan benar-benar, maka boleh. Untune terbuat dari emas. Tapi kalau sekarang kan sudah ada pengganti dari emas itu ya. Untuk masang gigi itu loh. Sebab nanti kalau misalnya ada orang yang memakai gigi dari emas, ketika dia mangap menyala, ting, nah, emas gitu, ada pencuri yang datang, iya, nanti dipukul jret, nah, gitu ya, giginya merotoli diambil, lumayan satu gigi emas. Wa qala 'anidz dzahabi wal harir hadzani haramun 'ala dzukuri ummati hillun li inasiha. Emas dan sutra tadi itu haram bagi kalangan laki-laki, sementara halal bagi kalangan perempuan. Ya. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan sutra, ini sutra yang asli, yang dikeluarkan dari ulat. Tahu ya? Sutra yang asli itu yang dikeluarkan dari
ulat, makanya ada ulat sutra. Adapun sutra yang sifatnya apa? Buatan ya, sintetis ya namanya ya. Nah, maka ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ba'di ashabihi khataman min dahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian para sahabat beliau memakai cincin terbuat dari emas. Fa'arada anhu, lalu beliau berpaling darinya. Beliau berpaling dari orang tersebut. Wattakhadha khataman min hadid. Lalu orang tadi itu memakai cincin yang terbuat dari besi. Faqala, lalu beliau bersabda, hadza syarrun, ini jelek. Tadi cincin yang kamu pakai dari emas. Hadza hilyatu ahlin nar, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Fa'alqahu, lalu kemudian beliau melemparnya. Fattakhadha khataman min warik, lalu kemudian beliau pun mengambil cincin dari perak. Fasakata anhu, lalu Nabi pun diam, artinya tidak melarangnya. Ya. Kemudian hadis yang ke-8, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man labisad dhahaba, siapa yang memakai emas, min ummati, dari umatku, yaitu kalangan laki-laki, famata, lalu dia mati, wa huwa yalbasuhu, dan dia dalam keadaan masih memakai emas itu, harramallahu alaihi dhahabal jannah, maka Allah haramkan atas orang itu emas yang nanti ada di surga. Orang Islam tidak boleh mati, ya sudah, kain kafan itu. Kalau orang kafir ya mati ya emasnya dipakaikan gitu ya, perhiasannya dibawa ke kuburan, di dalam kubur itu. Oh sekarang dibakar, orangnya yang dibakar ya. Oh ya, abunya dibakar, mayatnya dibakar. Nggak boleh. Jadi kalau sudah mati, laki-laki, walaupun belum mati juga enggak boleh. Oh perempuan, harus dilepas. Emasnya harus dilepas, karena itu peninggalannya, hak warisnya itu nanti jadi warisan anaknya. Ada pernah orang seperti itu? Oh enggak tahu. Oh gelangnya dicuri, berarti itu bukan orang Islam. Iya, bukan orang Islam. Yang pakai seperti itu bukan orang Islam. Orang itu kembali kepada Allah tanpa membawa harta benda, apalagi emas itu. Nah, emas yang dipakai oleh kalangan laki-laki diharamkan di dunia. Kenapa? Karena nanti menjadi perhiasan akhirat. Maka siapa yang memakai emas sampai meninggal, maka Allah haramkan dia memakai emas di surga. Kecuali setelah dihukum dulu tadi itu. Maka perhiasannya penduduk surga itu emas. Jangankan perhiasannya, kerikilnya, debunya itu apa? Mutiara, intan permata. Debunya juga begitu. Ya. Nah kalau itu dinikmati di dunia padahal dilarang, maka tidak bisa dinikmati di akhirat. Termasuk juga yang dilarang adalah memakai bejana untuk makan atau minum yang terbuat dari emas. Termasuk perak juga kalau bejana ini. Orang yang memakai, misalnya ada yang punya piring emas di rumah. Enggak ada ya, gelas terbuat dari emas.
Itu kalau ada digunakan untuk makan dan minum, itu ibaratnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Dia sama dengan godok api neraka di dalam perutnya. Kalau yang bejana ini tetap tidak boleh laki-laki maupun perempuan. Kalau yang dipakai ini boleh, halal bagi perempuan. Karena perempuan itu kan sukanya memakai perhiasan terutama dari emas. Kalau dari permata, boleh nggak laki-laki pakai dari intan permata? Boleh. Kenapa? Karena yang dilarang dari emas. Kenapa kok dibedakan? Padahal bisa jadi harganya lebih mahal intan permata. Karena emas ini sesuatu yang sudah banyak diketahui oleh orang. Misalnya saya pakai intan permata, ini tidak semua orang tahu. Orang-orang khusus yang tahu intan permata ini. Ya, tergantung sing gawe ya. Tapi kalau emas, semua orang tahu kalau itu emas. Bahkan bisa tertipu, pokoknya warnanya kuning dikira emas. Tapi kalau intan permata, makanya intan permata itu tidak ada zakatnya secara khusus. Yang ada zakatnya itu adalah emas. Emas dan perak. Tidak bolehnya memakai bejana itu karena tadi menyakiti hati orang miskin. Kalau emas. Kalau intan permata kan tidak semua orang tahu. Orang biasa saja, orang pakai itu biasa. Tapi kalau yang dipakai, emas ya. Wah gitu ya. Misalnya HP-nya terbuat dari emas, orang lihat, emas. Walaupun HP jadul, tapi kalau dikelilingi emas ya larang kan, begitu mahal ya. Harganya itu bukan pada dalemannya, tapi tampilan luarnya itu. Baik, yustafadu minal ahadis. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi itu ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, di sini disebutkan annadz-dzahaba muharramun 'alar rijal, bahwa emas itu diharamkan khusus bagi laki-laki. Halalun lin nisa, halal bagi wanita. Cuma begitu, wanita itu tidak boleh, walaupun boleh memakai emas kemudian pamer berhias. Jadi tangannya, kedua tangan ini pakai emas, kakinya juga dipakai emas, kemudian digedruk-gedruk sikile, kerincing, nah itu tidak boleh. Karena itu termasuk berhiasnya wanita jahiliyah. Zaman dahulu itu pakai emas, tangan kakinya digerakkan supaya kedengaran. Ya, orang India itu ya biasanya. Anda boleh seperti itu. Ya. Misalnya pergi kemana, ke mall gitu ya. Wah, itu emasnya dipakai semua, diperlihatkan. Padahal sewa di counter. Nah, misalnya nanti setelah selesai dikembalikan, kan begitu. Sama dengan mobil kan, mau naik Pajero bisa saja untuk gaya, ngerental, ya kan, ngerental. Nah, nanti satu hari dikembalikan di konternya, di rentalnya itu, ngojek maneh. Wal muslimu huwallazi yastaslimu li awamirillahi wa rasulihi. Maka seorang muslim itu adalah dia yang istislam. Namanya muslim itu pasrah, nerima terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah merintah, kalau Rasulullah melarang, Allah melarang, dia berhenti. Apapun resikonya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Idza labisar rajulu, yang kedua pelajarannya. Idza labisar rajulu khatamad dzahab. Jika laki-laki memakai cincin emas, lizzawajil ladzi yusammunahu khatamal khitbah, untuk istrinya yang mereka sebutkan dengan cincin
kawin. Nah, biasanya kan ya, tunangan biasanya ya. Nah, waktu tunangan, waktu lamaran biasanya. Disiapkan 2 cincin emas. Ini kemudian ada istilah tukar cincin yang diberi nama biasanya. Ada diukir namanya laki-laki dan perempuan di situ. Yang laki-laki nanti memakai cincin yang bertuliskan, yang berukir nama perempuan. Yang perempuan memakai cincin yang berukir nama laki-lakinya. Itu kalau dipakai oleh laki-laki maka haram. Kalau tidak dipakai maka ini berarti meniru kebiasaan orang kafir. Orang kafir kan senangannya tukar cincin, padahal belum jadi suami istri yang sah, belum akad nikah. Fahuwa haramun minal kabair. Itu termasuk dosa besar. Kenapa? Li'annahu khalafa awamiradini, karena menyelisih perintah agama. Wa qalladal kufar, lah ini taklid, ngikuti kebiasaan orang kafir. Wan nasara, orang-orang Nasrani, alladzina ibtada'u khatamal khitbah, di mana mereka membuat istilah cincin kawin atau cincin tadi itu tunangan, cincin lamaran, tukar cincin tadi itu. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita harus hati-hati bahwa Nabi pernah mengingatkan siapa yang menyerupai, niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Begitu pula ketika memakai cincin terbuat dari emas ini berarti tasabbuh bin nisa, berarti menyerupai wanita, dan ini dilarang, termasuk dosa besar. Kenapa? La'anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat di sini? Al-mutasyabbihina minar rijal, yaitu laki-laki yang menyerupai bin nisa, wanita. Apa yang menjadi ciri khas wanita tidak boleh dipakai atau dilakukan oleh laki-laki. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Makanya tidak boleh laki-laki itu melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan wanita. Apa? Nah, tinggal tujuannya apa? Kenapa dipotong pendek? Oh, akeh tumone misalnya. Boleh. Tapi kalau tujuannya itu supaya keren, itu berarti kan supaya dilihat toh? Tidak boleh juga. Orang mengatakan supaya keren kan orang lain yang nilai keren ndaknya. Berarti kan tujuannya untuk diperlihatkan, berarti sudah tidak boleh. Nah, kalau tujuannya, wah iki akeh tumoku iki, tumone supaya hilang, penyakitan, korengan misalnya, boleh. Ada yang korengan di sini? Ada ya? Digondol itu. Ya. Laki-laki menyerupai perempuan, dilaknat oleh Nabi, perempuan yang menyerupai laki-laki begitu pula. Kemudian yang terakhir, yubahu lirrijali khatamul fiddah. Dibolehkan bagi laki-laki memakai cincin dari perak. Malam yakun lil khitbah, selagi tidak digunakan tadi itu untuk melamar, tukar cincin. Walaupun cincinnya perak, ya, tapi tidak boleh tetap. Kenapa? Tajannuban li musyabahatil kafarah, menjauhi untuk supaya tidak menyerupai kebiasaan atau adatnya orang-orang kafir. Ya sudah, kalau mau lamaran yang lamar, diterima ya segera ditentukan kapan akadnya, gak diterima ya
ya wis ben. Itu. Ya, kuat dilakoni, gak kuat ditinggal ngaji, ngopi. Mantap ngono kok. Ya, ini tentang hukum memakai emas maupun perak. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, saya tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian karena materi berikutnya ini agak panjang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang tadi istislam, pasrah, menerima perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah dan juga larangan-larangan Allah serta larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.